الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام عليك sanjange kok sakit ngoten lho. Iki rada mboten kangen yo nopo sih. Ya biasane kadang-kadang kira kan kula tiyang iki. Kangen dijanjani juga kula dijabat di loro Pak. Saya iki lho arek dikan malah kula nyinyi. Kate rono kan itu. Yang kedua, saya tanya, yo buat awak Sena, Provinsi Barat. Mesti tangkap pulau Barat. Tapi yang lainnya pun jawab beliau Sena. Dua macam pun apa? Dan kalau tercakupan, yang tercakup, kalau jadi itu yang terceramah, yang dia Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan iya apa mandi ya? Mandi Bismillah ini. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Imun. Ya Allah. Bersama nolak di pinggir. Direk dulu. Ngoten. Sing yulan iki ngoten. Wis bupatine sing paling hati kali kula. حسبنا
Kanjeng biqiyadati al-Fannan al-Indonesi Muhammad Ainun Najib wa firqati tahtil Arabi biqiyadati al-Fannan al-Misri Yasir Mu'awwad ramzan lil ikha baina al-thaqafatain al-ariqatain fi itari al-mahabbah lillah wal mahabbah li Rasulillah wal mahabbah lin nas ajma'in. Walaqad qata'na masafatan tawilah jiddan min biladi alfi juzrin Indonesia linasila ila biladi alfi manaratin Misr al-Arabiyyah. Inna haqqan nuhibbu Misra, nuhibbu ahla Misra, wa nuhibbu aghani Misra min a'maqi qulubina. Aghani Ummi Kulthum ghidha'una al-yawmi. Pertama kali kenal Pak Fuad itu tahun 79-an. Ya 80 ya, 80. 74 antara itu. Ini pertama kali ya. Saya sebagai mahasiswa baru di IAIN Sunan Kalijogo waktu itu, Sunan Kalijogo Yogyakarta. Saya mahasiswa baru dan Ustadz Fuad itu sebagai dosen, asisten dosen. Ya, saya sempat diajar. Ya, sebenarnya pertemuan yang lebih intens itu tidak dalam pembelajaran di kelas, tapi di luar kelas. Diajak Ustadz Fuad untuk bergabung dalam kegiatan mereka, kegiatan Ustadz Fuad dan teman-teman menerbitkan majalah berbahasa Arab, ya. Majalah berbahasa Arab namanya Al-Wihdah. Pak Fuad di situ sebagai sebagai figur yang menjadi motor penggerak penerbitan majalah itu. Ya, saya diminta bergabung di sana. Jadi Ustadz Fuad itu memotivasi kami untuk aktif, tidak saja terbatas di dalam perkuliahan, tapi dalam kegiatan di luar perkuliahan. Jadi Ustadz Fuad itu mendorong dan memotivasi kami untuk aktif, ya, di luar perkuliahan itu. Dan Pak Fuad itu beliaunya kan kalem gitu ya, low profile. Kalau mendorong, memotivasi itu tidak menggurui itu, tapi langsung dengan action. Yang dengan action beliau itu kami mau tidak mau gitu ya, secara tidak terasa ya ikut berbaur dalam kegiatan yang beliau prakarsa itu. Ya, jadi itu tadi Ustadz Fuad itu low profile, bekerja tanpa banyak bicara. Ya, akhirnya saya saya ke Malang. Saya daftar ke Malang dan waktu itu saya kan nggak punya kenalan di Malang kecuali Ustadz Fuad. Ya, untuk mengurus itu saya juga numpang di
Ustadz Fuad waktu itu masih di Noyo gitu ya. Setelah saya diterima di IKIP Malang sebagai dosen itu tahun 79 ya, tahun 79 kami ya dengan ide dari Ustadz Fuad meneruskan apa yang sudah kami lakukan di Jogja, itu menerbitkan majalah berbahasa Arab namanya Lisan. Untuk menerbitkan itu kan butuh dana ya, butuh dana. Waktu itu Pak Fuad dengan saya terlibat di pelatihan guru, pelatihan bahasa Arab ya untuk guru ya. Dan HR dari pelatihan itu ya kita manfaatkan, kita gunakan untuk menerbitkan majalah Lisan, itu namanya majalah Lisan. Jadi intinya adalah keseriusan, ketekunan dan ketelatenan ya. Sampai menulis ya, low profile, gigih. Semoga Pak Fuad atau Ustadz Fuad selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan bisa melanjutkan berbagai aktivitas yang selama ini dilakukan. Selama ini dilakukan misalnya di Ma'iyah, ya, terutama di Ma'iyah, di Padang Bulan. Semoga itu bisa tetap berlanjut. Momen dirindukan bersama Ustadz Fuad, ya, menulis bareng. Jadi itu di tahun 1999 itu Ustadz Fuad bersama beberapa teman dari Jogja ya, itu punya ide ya. Kami diajak juga untuk merintis sebuah organisasi profesi ya. Kemudian lahirlah Ikatan Ittikhadul Mudarrisin lil Lughah Al-Arabiyyah, disingkat IMLA, itu 1999, dan saya ada muktamar yang pertama di Batu itu ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal, Pak Fuad sebagai ketua IMLA yang pertama, dan saya sebagai sekjennya yang pertama. Titik berangkatnya saya kira juga dari IMLA itu, dengan seminar internasional yang diikuti oleh tokoh-tokoh pengajaran bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab dari Timur Tengah ya, dari Saudi. Kemudian IMLA lebih dikenal, dan juga ketuanya ya, Ustadz Fuad juga lebih dikenal. Tidak saja kenal pribadinya, tapi kiprahnya dalam mengembangkan bahasa Arab, menghidupkan bahasa Arab ya. Kemudian Ustadz Fuad ya rupanya dipanggil ya, diajak oleh pihak-pihak di Saudi ya untuk bergabung di majelis itu ya. Nanti bisa di Majelis Umana ya, Majelis Umana, di Majelis Umana ya, di Saudi Arabia. Dan Ustadz Fuad 2 periode di situ. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad alaihi wa ala
كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى عربيا يطوف بها ويقول يا كريم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وراءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يا كريم Semuanya tentunya mengenal dengan Ustadz Fuad ya. Ustadz Fuad adalah figur yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pendidikan bahasa Arab di Indonesia. Pengaruhnya sangat besar terhadap kemajuan pendidikan bahasa Arab. Ustadz Fuad adalah seorang organisatoris. Jadi pengembangan bahasa Arab yang dilakukan oleh pribadi tentunya akan sangat baik, tetapi apa yang beliau lakukan ketika mengorganisir para penggiat bahasa Arab, ya mulai dari dosen, pengajar, dan diorganisir sehingga laju perkembangan bahasa Arab ini bisa ditata dengan baik, bisa dikoordinir dan bisa saling mengisi sisi-sisi yang belum terjamah atau saling bertukar pengalaman dari masing-masing guru ini. Bisa dikatakan ya hampir semua jiwa raganya diabdikan untuk bahasa Arab. Beliau rela untuk ikut kursus bahasa Inggris untuk bisa menyerap metodologi pembelajaran bahasa Inggris untuk diterapkan ke bahasa Arab. Itu adalah satu pengorbanan yang totalitas. Beliau mempercayakan saya untuk terlibat dalam proyek beliau dalam pengajaran bahasa Arab untuk Al-Qur'anul Karim. Beliau selama ini sebagaimana kita diketahui bersama ya, beliau mempunyai program pembelajaran bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an. Beliau sudah merancang metode bagaimana menyusun buku. Jadi beliau sudah mempunyai silabus tentang bagaimanakah pembelajaran bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an. Jadi mulai dari pemilihan 100 kata yang paling banyak dijumpai di dalam Al-Qur'an, kemudian pemilihan tema-tema yang biasa yang sangat dibutuhkan oleh audien. Saya mendapatkan urutan pengembangan kurikulum yang detail tetapi tidak ribet. Jadi ketika itu saya membandingkan kurikulum beliau dengan Hilda Tabah. Jadi urutannya hampir sama ya, tetapi Ustadz Fuad membuatnya menjadi lebih sederhana. Beliau sangat welcome dengan yang muda, dengan juniornya. Ya, terbukti kalau secara nyata banyak sekali profesor-profesor yang berada di bawah bimbingan beliau. Saya melihat itu sebagai salah satu regenerasi yang sangat bagus. Beliau orangnya sangat sederhana. Ya, yang paling berkesan bagi saya ya ruhul hikmah itu. Jadi roh pengabdian terhadap agama Islam ini, wabil khususnya itu di bidang bahasa Arab. Sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bahasa Arab sudah menjadi bagian yang
yang tidak bisa terpisahkan dari Ustadz Fuad. Awal mulanya tentu di Ikatan Alumni Gontor, ya, IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Modern yang ada di Malang. Karena Ustadz Fuad itu termasuk ya generasi pertama ya, beliau yang memimpin IKPM. Bisa dikatakan beliau yang mendirikan IKPM Gontor cabang Malang gitu. Nah, saat awal-awal saya masuk Malang, lalu kuliah di UMM ini, saya aktif terlibat di kegiatan-kegiatan di KPM. Saat itu Ustadz Fuad sudah tidak lagi menjabat ketua IKPM, tetapi beliau masih dituahkan istilahnya ya, menjadi musyrif penasihat dari IKPM. Sehingga Ustadz Fuad tetap menjadi sentral dari segala apa ya, kegiatan IKPM selalu dikonsultasikan dengan Ustadz Fuad, begitu. Bisa dikatakan kami-kami yang muda waktu itu ya apa ya, ngumpulnya itu kalau bisa diibaratkan kami ini laron, maka Ustadz Fuad itu adalah lampu begitu, kami menggerubuti kan begitu ya. Jadi saya meneliti tentang karakter khas alumni Gontor, ya santri dan alumni Gontor lah, yaitu karakter Yahanu namanya, gitu ya, karakter Yahanu. Nah, saya fokus pada mengkaji pengalaman alumni-alumni sukses. Nah, saya menganggap Ustadz Fuad ini termasuk orang yang sukses, ya, di antara alumni Gontor yang sukses. Dari mana saya melihatnya? Satu, beliau setelah dari Gontor ya tidak pernah keluar negeri. Artinya studinya tidak pernah, studi bahasa Arab terutama tidak pernah di luar negeri, di Timur Tengah juga enggak gitu. Tetapi beliau dipercaya untuk menjadi anggota Majelis Umana gitu ya, di satu lembaga internasional untuk menghidupkan bahasa Arab ya, yang berkantor di Saudi Arabia begitu selama 2 periode. Tentu ini adalah satu prestasi yang luar biasa. Ya, artinya perjalanan seseorang itu kan seringkali menentukan itu gitu ya. Nah, ketika kita sering berinteraksi dengan orang luar negeri gitu ya, maka kemudian lingkup kita ya, atau apa ya, radius pergaulan kita terbangun di situ. Maka wajar kalau seperti itu ya. Tapi Ustadz Fuad ini kan orang yang tidak pernah studi dan lain sebagainya, hanya di Indonesia menghidupkan bahasa Arab, tetapi kemudian mampu dipercaya lembaga internasional gitu ya, yang ngurusi menghidupkan bahasa Arab gitu ya. Dan itu mewakili negara-negara Asia non Arab gitu. Ini kan luar biasa. Yang satu hal kata Ustadz Fuad yang saya pelajari adalah akhlak mereka dalam bermuamalah dengan orang lain. Ya, saya merasa bukan siapa-siapa di antara mereka yang profesor, yang doktor, yang ahli bidang bahasa Arab dan sebagainya. Tapi ketika mereka dalam diskusi, dalam perbincangan, itu tidak pernah merendahkan orang. Tidak pernah merendahkan. Dan itu justru menguatkan rasa percaya diri saya, kata Ustadz Fuad gitu ya, tidak pernah merendahkan. Jadi dia melihat ada sesuatu yang kurang pada seseorang, tetapi ketika memberikan kritik itu dengan bahasa yang santun, tidak menggurui dan apa namanya, tidak merendahkan gitu ya. Nah ini, nah saya yakin Ustadz Fuad belajar dari pengalaman hidup begitu. Sehingga ketika beliau memberikan kritik kepada saya, ya tidak langsung dengan mengatakan apa yang kamu baca tadi salah, gitu. Tidak. Tapi beliau, saya ingat betul di WA beliau ada, beliau mengatakan ada perbedaan cara baca, gitu ya, antara saya dengan antum begitu ya, terkait baca hadis yang tadi dikhutbahkan, gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa beliau menghargai saya gitu kan. Bisa saja sebenarnya tidak masalah kalau beliau menggunakan diksi misalnya antum tadi bacanya salah gitu kan gitu. Tapi beliau tidak
tidak menulis dengan diksi seperti itu. Tapi beliau menulisnya ada perbedaan cara baca. Tapi saya kan langsung tahu, oh, saya salah bacanya. Mestinya aslinya harus dibaca wa fi kullin khairun, saya bacanya wa fi kullin, saya bacanya wa fi kullin, wa fi kulli khairin saya bacanya. Nah, beliau bacanya wa fi kullin khairun. Nah, aslinya setelah saya cek di hadisnya itu yang benar. Wa fi kullin khairun, dan pada setiap mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah itu ada kebaikannya masing-masing. Tapi saya bacanya wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'u. Pada setiap kebajikan bersungguh-sungguhlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu. Nah, kalau sekilas ada dua perspektif yang berbeda gitu ya. Tetapi setelah saya cek redaksi hadisnya, saya yang salah. Tapi beliau tidak mengatakan kamu salah gitu ya. Tapi ada dua perspektif yang ada. Ini menunjukkan bahwa walaupun beliau mestinya lebih senior gitu ya, berhak untuk mengatakan kamu salah gitu, tapi beliau tidak menggunakan diksi itu. Ya, sebenarnya berangkat dari keprihatinan sebenarnya Ustadz Fuad waktu itu. Kan Ustadz Fuad pernah membuat lisan. Dulu waktu saya masih di Gontor, itu majalah lisan itu terkenal. Nah, ini yang saya lihat dari Ustadz Fuad itu, keberanian itu di sini nilainya. Nah, beliau ketika santri Gontor, beliau mendirikan majalah dinding berbahasa Arab. Jadi selain majalah dindingnya Nur Khalid Majid yang itu dikelola oleh kelas, beliau juga dengan kelasnya, waktu itu kelas 4 atau berapa ya, itu mendirikan majalah dinding. Lalu kemudian ketika beliau kuliah di YIN Jogja, beliau juga menginisiasi, nah ini yang saya sebut sebagai nilai kepeloporan itu, lalu memimpin ya penerbitan majalah namanya Wahdatut Thalabah. Ya, Wahdatut Thalabah itu sebenarnya, Wahdah itu himpunan, Thalabah itu mahasiswa. Sebenarnya identik dengan HMI sebenarnya. Tapi beliau tidak menggunakan nama HMI, tapi diubah menjadi Wahdatut Thalabah agar semua para muhibbin bahasa Arab ini dari manapun organisasi kemahasiswaan dia ikut terlibat di situ tanpa melihat bahwa itu HMI. Ini kan luar biasa pikiran Ustadz Fuad itu. Ya, itu jalan di situ. Ya, dia menanggalkan nama HMI-nya, bendera HMI-nya. Ya, walaupun itu sebenarnya yang menginisiasi Ustadz Fuad yang orang HMI, nah, tetapi dia menyatukan mahasiswa yang mencintai pecinta bahasa Arab untuk sama-sama belajar dan mengembangkan bahasa Arab melalui majalah itu. Ya. Dan itu Ustadz Fuad, nah ini termasuk keberanian, ketangguhan, kerja keras itu di sini. Beliau sama Ustadz Muhaiban itu menulis sendiri, waktu itu belum ada sentek itu, nulis sendiri, terus difotokopi sendiri awal-awal terbitnya itu. Lebih mementingkan ya, mending buat keluarga saya, buat diri saya, kan gitu tuh. Nah ini, itu yang bisa kita contoh dari Ustadz Fuad gitu ya. Nah ini keberanian, lalu kemudian kepeloporan, tidak bisa diam orangnya, ya. Terus bergerak dan menggerakkan. Tidak hanya bergerak, kalau bergerak berarti kan untuk diri sendiri ya, tetapi ini menggerakkan. Bagaimana menjadikan orang lain itu bisa pintar. Jadi karena dia punya jiwa asuh. Kan ada orang yang dia pintar, cerdas, alim, tetapi dia tidak bisa mencerdaskan orang lain, tidak bisa memintarkan. Nah, prototipe Ustadz Fuad ini saya lihat adalah prototipe alumni yang diinginkan Gontor. Mengapa? Karena Gontor itu kuliatul muallimin dia. Persemaian guru. Muallim itu kan guru. Maka Gontor itu menginginkan semua alumninya dimanapun dia berkiprah, dia tidak melupakan jiwa keguruannya. Jiwa keguruan itu ya keikhlasan, asa-asi asuh tadi, selalu membimbing orang, ya, gerak dan menggerakkan di situ. Ibaratnya kalau air, dia tidak sekedar tahirun, tetapi dia mutahhirun li ghairi. Seperti air yang bisa kita pakai wudhu itu loh. Kalau dia suci saja tetapi tidak mensucikan, kan nggak bisa dipakai wudhu. Air teh, air stroop, suci bisa kita minum, halal kan gitu. Tapi bisa nggak dipakai untuk wudhu, kan nggak bisa. Nah, prototipe Ustadz Fuad itu saya lihat di situ. Dia tidak sekedar bergerak untuk dirinya, tetapi menggerakkan. Dia tidak sekedar dia pintar untuk dirinya, alim untuk dirinya, tetapi mu'allim, memintarkan orang lain, mencerdaskan orang lain. Dia tidak sekedar saleh untuk dirinya, tetapi dia muslih, bisa menjadikan orang lain juga menjadi baik, menjadi saleh.
أنا يعني بدأت في زيارات إندونيسيا والمشاركة في المؤتمرات في إندونيسيا عام 2009. عام 2009 كان حضوري فقط يعني للمشاركة في المؤتمرات، و2010 2011 لكن لم يكن لي يعني علاقات مباشرة مع الزملاء في الاتحاد أو الأساتذة الإندونيسيين، ولكن لفت انتباهي الاهتمام الكبير من الإندونيسيين عموما باللغة العربية، سواء الأساتذة أو الطلاب. وهذا الاهتمام الكبير أثر لدي، يعني أثر في نفسي في الحقيقة، وكون لدي انطباعا كبيرا بأن هذا المجتمع محب للغة العربية. ثم عرفت عن اتحاد مدرسي اللغة العربية في إندونيسيا، وعرفت يعني ما هي يعني الأعمال التي يقوم بها في ذلك الوقت. في عام 2012 في أواخر العام يعني، وفي تقريبا رمضان 1433 بدأت العمل مستشارا في مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. وكان من ضمن يعني التنظيم للمركز مجلس الأمناء. ومجلس الأمناء هو المجلس التنظيمي، يعني إذا رأينا أو نظرنا إلى المركز بوصفه مؤسسة مستقلة، نستطيع أن نقول إن مجلس الأمناء هو أعلى مجلس إداري لهذا المركز. مجلس الأمناء يتكون من رئيس المجلس وهو من المملكة العربية السعودية و8 أعضاء، أي أن المجلس يتكون من 9، الرئيس و8 أعضاء. الأعضاء 8 نصفهم من السعودية ونصفهم الآخر من خارج المملكة العربية السعودية. الأعضاء الذين من خارج المملكة العربية السعودية يعني عادة ما يكون 2 منهم من العرب و2 من غير العرب، من المختصين باللغة العربية. طبعا جميعهم من المختصين باللغة العربية، لهم أثر كبير في خدمة اللغة العربية في بلدانهم، فكان هناك مواصفات عالية. الحقيقة الحمد لله كان من ضمن السير التي حصلت عليها سيرة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أفندي. وفي الحقيقة أيضا لم يكن فقط البحث والحصول على السيرة الذاتية، بل كان أيضا قمت بالتشاور مع أساتذة كبار في إندونيسيا، والأستاذ أحمد فؤاد أفندي لا يعرف كل ذلك أصلا، يعني لا يعلم عن هذا كله، وربما لم يعلم أبدا إلا اليوم، ربما أقول لا أعرف في هذا اللقاء. فحينما قدمت السير الذاتية لعدد من يعني الذين يمكن أن نعتبرهم الآن مرشحين، يعني من عدد من المستشارين ليكونوا أعضاء في مجلس أمناء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، كان الاختيار الحقيقة من الأمين العام ومن معالي وزير التعليم العالي. وقع الاختيار على شخصية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أفندي لما تمثله سيرته الذاتية من كم هائل في خدمة اللغة العربية والاهتمام بها والعناية بنشرها. فأحمد الله أن هذه الفرصة تمت، وكانت أيضا هذه هي البداية المعرفة المباشرة بالأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أفندي. ولمجلس الأمناء جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المركز، وهذه الأغراض هي مدونة في نظام مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. وتكون المدة الواحدة للمجلس، يعني أقصد المدة الواحدة يعني الفترة الواحدة تتكون من 3 سنوات، ثم إما يعاد تشكيل مجلس الأمناء من جديد
أو يعاد تعيين الموجودين في مجلس الأمناء مرة أخرى، أو يعاد التشكيل بعضهم جدد وبعضهم من الأعضاء السابقين وهكذا. يجب أن أقول إن قبل أن نتحدث عن دور الأستاذ فؤاد طبعا هو أحد الأعضاء الفاعلين في مجلس الأمناء، وبدأ الدورة الأولى يعني له في ذلك الوقت، ثم طبعا نظرا لكفاءته وجودة أدائه وقدرته وعمله الكبير ما شاء الله في خدمة اللغة العربية في إندونيسيا، تم تكليفه في الدورة الثانية أيضا ليكون عضو مجلس الأمناء، يعني أنه أصبح عضوا لمجلس الأمناء في دورتين متتاليتين. يعني أستاذ فؤاد 6 سنوات كاملة كان عضوا في مجلس الأمناء. أما الدور فهو نفس الأدوار التي يقوم بها الأعضاء، لكن هناك أدوار أخرى يقوم بها كمتعاون في إندونيسيا. يعني ليس هذا في وجهة نظري أنا هذا طبيعي جدا. طبعا أنا في المرة الثانية أن المركز وجد في شخصية الأستاذ فؤاد ما يبحث عنه، وهو كما نعلم الصفات القوي الأمين في كل الأعمال التي كان يقوم بها، يتصف بصفات عالية جدا، قليل الكلام كثير العمل. يعني حينما هذا في العمل، هو في نظري قليل الكلام كثير العمل، لديه خطط، لديه البرامج، ثم يتحرك في العمل فقط يعني. ولذلك كانت هذه الصفات العالية جدا في ظني من الأسباب الكبيرة للاستمرار الأستاذ فؤاد عضوا في مجلس أمناء المركز. وأظن يعني على الرغم من أنا أعتبر الأستاذ فؤاد هو طبعا في مقام أخي الأكبر وأستاذي وأكثر من ذلك. الأستاذ فؤاد صديق وحبيب وغالي جدا على المستوى الشخصي. يعني الأستاذ فؤاد يمكن أيضا قدوة، وأيضا تتعلم منه الكثير حينما تراه. الحقيقة ليست توصية، ليس مثلي من يوصي أستاذ فؤاد، بل أنا أنتظر منه هو أن يوصيني يعني. لكن يعني كلمة وأرجو أنها دعاء. يعني ما قام به الأستاذ فؤاد من أعمال كبيرة وجليلة في خدمة اللغة العربية وتعليم هذه اللغة وتعليم الدين الإسلامي في إندونيسيا، والترجمات التي قام بها والإشراف على الترجمات، كل الأعمال الجليلة التي قام بها، بالإضافة إلى التعليم في الجامعة ونشر العلم. أسأل الله أن يرفع درجات الأستاذ فؤاد بفضله ورحمته، ثم بالأعمال الجليلة التي قام بها في خدمة لغة القرآن، اللغة العربية، وخدمة دين الإسلام. ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد السلام عليكم. تحيات من مدينة كراكوف. أنا دكتورة باربارا ميخالك بيكولسكا، رئيسة القسم اللغة العربية في جامعة ياجيلونسكي في مدينة كراكوف في بولندا. تعرفت على أستاذ دكتور أحمد فؤاد أفندي قبل تقريبا 10 سنوات. كنا سويا في مجلس الأمناء
لمركز ملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية في الرياض في المملكة العربية السعودية. وفعلا دكتور أحمد فؤاد كان عمود لهذا المجلس. هو يحب جدا اللغة العربية وحضارة العربية. دائما كان يتحدث عن إندونيسيا وتعليم اللغة العربية هناك. سافرنا سويا مع مجلس الأمناء إلى دول في أوروبا وفي آسيا وأخيرا أيضا جاكرتا، وتعرفنا على أساتذة وطلاب هناك. وأنا في سنة 2017 زرت إندونيسيا مرة أخرى وكان عندي محاضرات هناك، وأيضا شاركت في عيد ميلاد دكتور أحمد فؤاد أفندي وكنت سعيدة جدا. والله هذا شرف كبير لي أن أتعرف على رجل ودكتور مثل دكتور أحمد فؤاد أفندي. هو رجل دين، رجل ثقافة، رجل علم، عنده دراسات مهمة في اللغة العربية، وبصراحة أتمنى له نجاح والصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير. عليك يا Rasul Allah. Jadi saya mungkin konsentrasinya lebih pada misalnya yang pertama Cak Fuad bahasa Arab jelas, terus Cak Fuad dan pemikiran Islam, Cak Fuad dan Al-Quran kalau saya. Oke, lebih Ketika baru aplikasi Al-Quran ke masyarakat. Tapi ada dua kelemahan. Satu, saya adiknya Cak Fuad, nomor 3. Kalau secara dalam tradisi akademis, kalau yang berpendapat itu adalah saudaranya, temannya, itu kan dicurigai akan subjektif, akan tidak objektif. Saya ingin mengungkapkan yang sebaliknya. Harus adiknya, harus saudaranya. Karena yang paling murni mengalami interaksi intelektual, interaksi spiritual, interaksi kultural dengan Cak Fuad adalah saya. Saya dibimbing Cak Fuad, saya dimarahi Cak Fuad, saya mendapatkan macam-macam selama pendidikan di Gontor dan seterusnya sampai sekarang. Dan saya kan tidak boleh nggak jujur kepada Cak Fuad, sebagaimana Cak Fuad tidak mungkin tidak jujur kepada saya. Kalau saya bukan adiknya, saya punya kemungkinan untuk tidak jujur kepada Cak Fuad. Saya punya kemungkinan untuk sombong kepada Cak Fuad dan seterusnya. Jadi harus adiknya. Kalau saya, justru karena Cak Fuad itu kakak saya, maka saya merasa punya bahan-bahan yang otentik sepanjang saya jernih, sepanjang saya jujur kan gitu kan. Bagaimana peran Cak Fuad di dalam pengembangan dan pelestarian bahasa Arab di Indonesia dan beliau melakukannya secara total berpuluh-puluh tahun sampai beliau mengembangkan seluruh dunia dengan Majelis Umana tadi itu. Tapi untuk apa bahasa Arab, Mas Helmi? Untuk apa bahasa Arab di dunia ini kan tidak dihargai orang amat-amat ya. Kalau tidak karena Al-Quran. Kalau andaikan Al-Quran tidak dipilih oleh Allah untuk berbahasa Arab, ya kita mungkin tidak belajar bahasa Arab sampai sebegitu rupa. Tapi karena Al-Quran oleh Allah ditentukan berbahasa Arab, maka bahasa Arab menjadi sangat penting. Itu kan. Kalau kita teruskan, untuk apa kita Quran tuh? Ya karena kita harus berdakwah. Berdakwah itu bukan saya kasih tausiah, kasih ceramah. Berdakwah itu adalah saya sebagai ciptaan Tuhan, kita semua sebagai bikinan Tuhan, made in Allah SWT,
kita punya kewajiban untuk mensosialisasikan semua yang berasal dari Allah ke sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi sekarang kaitan antara bahasa Arab, Al-Quran dan dunia dakwah menjadi sangat jelas gitu ya. Dan mungkin kita bisa segmented, bicara dulu yang bahasa Arab, baru Al-Quran atau pemikiran Islam di dalamnya, baru dunia dakwah. Jadi saya yang bersaksi, saya yang menyaksikan, dan saya yang mengetahui secara persis berdekatan dengan kakak saya betapa perjuangan beliau tentang bahasa Arab ini luar biasa, dan itu sangat menolong saya secara pribadi juga. Karena saya kan pesantren tapi diusir, kuliah tapi cuman sebentar, dan tidak lulus sekolah apapun gitu ya, kecuali SMA aja gitu ya. Maka saya sangat tertolong oleh Cak Fuad secara murni, karena saya kemudian belajar macam-macam, termasuk kitab kuning saya belajar kepada ayah saya, kemudian pemahaman-pemahaman modern dan bahasa Arab saya belajar dari Cak Fuad. Dan selama padang bulan yang Mas Hilmi sebut tadi itu kan ada pembagian tugas Cak Fuad tafsir tekstual Al-Quran dengan penguasaan bahasa Arab yang prima, dan ya kitab-kitab tafsir. Kemudian terus diserahkan kepada saya tafsir kontekstual. Kalau kita pakai bahasa Arab gimana? Jadi kalau Cak Fuad itu tugasnya adalah tafsir qauliyah, okay, atau kalamiyah. Okay. Kalau tugas saya adalah maknawiyah. Masuk. Mungkin tidak tepat-tepat amat dengan kata teks dan konteks ya, tapi saya kira untuk urusan padang bulan yang terjadi memang itu gitu loh. Cak Fuad yang bagian urusan kosakata, epistemologi, grammar segala macam, dan segala macam liku-liku kebahasaan komunikasi bahasa Arab di Al-Quran itu Cak Fuad yang menguasai. Kemudian saya mencoba menemukan Al-Quran di masyarakat, Al-Quran dalam urusan-urusan manusia, Al-Quran dalam politik, Al-Quran dalam macam-macam, itu yang disebut maknawiyah. Karena Al-Quran bermakna dari tetes air sampai angkasa yang luas, sampai 7 langit, sampai globalisasi, sampai apapun. Al-Quran sangat tersedia untuk memandu itu semua dan sangat bermakna. Oleh karena itu saya bersyukur menjadi adiknya Cak Fuad. Karena bagi saya gini ya, saya pakai logik saya ya, mungkin tidak semua orang harus ikut saya, tapi pokoknya kita ini kan ciptaan Allah. Kecuali ada yang ternyata ciptaan bukan Allah ya, saya nggak tahu ya. Tapi kan kita dibikin sama Tuhan, made in Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Produksi tahun sekian, ada produksi tahun sekian gitu ya. Terus Allah itu namanya juga pencipta, maka dia juga mengajak komunikasi dengan ciptaannya, gitu kan. Nah, Allah itu menentukan untuk komunikasi itu pakai bahasa Arab. Maka Allah menuntun kita pakai bahasa Arab. Allah membimbing kita pakai bahasa Arab. Allah memberi larangan dan kewajiban kepada kita pakai bahasa Arab. Allah mewanti-wanti kita pakai bahasa Arab kan gitu. Maka menurut saya bahasa Arab adalah bahasa nomor 1 umat manusia. Jadi sebenarnya sejak TK sampai S3 itu nomor 1 adalah kurikulum utama adalah bahasa Arab. Bukan karena bahasa Arab itu bukan soal kepentingan bisnis, bukan soal kepentingan sosial politik, bukan soal apa-apa. Itu karena Allah yang menentukan ya. Bahasa Arab ya. Kalau Allah dulu nyuruhnya bahasa Jawa, terus saya sholat Gusti Kang Moho Agung gitu ya. Ya saya pakai bahasa Jawa, tapi Allah nggak nyuruhnya Allahu Akbar. Itu pun Allah merumuskan sendiri, mengarang dan menciptakan sendiri gerakan sholat. Bahwa Cak Fuad adalah petugas utama Allah dalam logika saya. Tidak berarti Muhammad Cak Fuad itu nabi, enggak. Petugas utama Allah karena dia yang ngurusin kemauan Allah di dalam berkomunikasi kepada manusia. Dia yang ngurusin, gampangannya itu dia agennya ngurusin barang-barang itu supaya aman dari A ke B, dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi dan Cak Fuad itu sangat setia mengurusi bahasanya Allah kepada manusia itu. Tentu saja tidak berarti Allah itu nggak ngerti bahasa Inggris, Allah nggak bisa bahasa Jerman. Allah bahkan bisa mengerti bahasa jin, bahasa Dajjal, bahasa Ya'juj Ma'juj, bahasa iblis, bahasa binatang, bahasa yang tidak pakai bahasa yang tanpa kata, bahasa yang yang
maintenance atau outputnya itu bermacam-macam. Allah paham semua. Allah paham bahkan setetes air di sehelai daun yang jatuh ke bumi itu Allah mengetahuinya gitu ya. Jadi saya sangat bahagia menjadi adiknya Cak Fuad, karena Cak Fuad itu orang utama yang diamanati Allah untuk ngurusi bahasa komunikasinya Allah kepada hambanya. Saya tidak lantas berkesimpulan nanti di surga kita pakai bahasa Arab, enggak juga. Karena Allah paham segala macam ya, tapi nanti di surga kita nggak tahu, ya sudah, nanti ke sana aja kita. Kalau memang kita boleh ke sana, kita ke sana. Bahasanya nanti kan kita tahu sendiri gitu ya. Saya kira kalau kita berpikirnya linear, akademis, ilmiah, kepantasan ilmu, ya itu karena saya juga punya kemampuan berbahasa Arab. Tapi kalau kita berpikirnya itu siklikal, hidup itu luas ya. Kan juga dibutuhkan pendapat tentang bahasa Arab oleh orang yang tidak begitu mengerti bahasa Arab. Kan gitu kan. Jadi kan kita ngelihat sesuatu kan bisa dekat, bisa jauh, bisa karena ada orang lihat lukisan bisa merasakan kemurnian lukisan itu justru karena tidak mengerti, dia tidak punya bahan-bahan mengenai lukisan gitu ya. Jadi Cak Fuad melibatkan saya dalam seminar-seminar bahasa Arab itu saya kira tidak nomor satu karena saya juga punya kemampuan berbahasa Arab, meskipun juga jangan bilang saya tidak bisa bahasa Arab sama sekali, ya janganlah ya mesaki aku lah gitu. Gitu ya. Tapi tidak benar bahwa saya punya kemampuan seperti Cak Fuad ya. Dan saya rajin bertanya kepada Cak Fuad mengenai bahasa Arab, baik fushah maupun amiyah. Fushah itu bahasa Arab yang baik dan benar, kalau amiyah itu bahasa Arab pasar gitu ya. Kalau amiyah itu ya. Itu saya sering bertanya, dan Cak Fuad ketika saya bersama beliau perjalanan ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Arab Saudi, kemana-mana, Cak Fuad itu fushahnya lebih baik dari orang-orang Arab umumnya di sana. Bahasa Arab fushahnya Cak Fuad itu. Cak Fuad pidato di Ismailia, di Kairo, di Alexandria atau Iskandaria, di Al-Fayum, di beberapa tempat itu pakai bahasa Arab fushah. Sehingga orang-orang yang mendengarkan, para pejabat dan para intelektual pada waktu itu di Mesir merasa malu kepada Cak Fuad, sehingga gubernurnya langsung besok paginya mengumpulkan semua mereka yang hadir itu di kantor gubernur untuk menyelidiki kenapa bahasa Arab kita kalah bagus dari orang dari entah dari mana jauh dari yang namanya Indonesia itu. Berbahasa Arab sangat bagus, fushah, baik dan benar dan indah, kalau dalam rumusan saya, baik dan benar dan indah. Padahal dia tidak pernah sekolah di Arab, dia tidak pernah sekolah di Mesir atau dimanapun negara-negara Timur Tengah gitu. Dan itu menjadi kegelisahan dan kecemasan gubernur Ismailia pada waktu itu gitu. Dan saya mendapatkan cipratan berkahnya kan gitu kan. Saya juga dianggap agak bisa bahasa Arab karena ya kalau sekilas satu dua kata kan saya ya tak saut-saut, ya tak sela-selani sidik-sidik ya masih bisa lah gitu ya. Tapi kalau saya harus menjadi seorang scholar bahasa Arab dengan apa ya, melipis bahasanya sebagaimana kalau bahasa Jawa orang mau di pengantar kemanten itu, pengantinan itu ya kan bahasanya sangat indah, sangat bagus ya. Saya tidak mungkin sampai ke situ gitu ya. Cak Fuad uslubnya luar biasa. Uslub itu apa ya? Keindahan bahasa tingkat tinggi gitu ya. Al-Ustaz Dr. Ahmad Fuad Afandi. Syukran sa'adat al-amin. Wahai hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Wahai hambaku, aku lapar, kenapa engkau tak memberiku makan? Wahai hambaku,
kenapa tak kau beri aku minuman? Ya bena Adam, maridtu falam ta'udani. Qala ya Rabb, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Qala Allah, ama alimta anna abdi fulana marida falam ta'udahu? Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu? Ya bena Adam, istad'amtuka falam tud'imni. قال يا رب وكيف أدعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت